tahun ke atas. Kemudian dakwah yang kedua namanya dakwah jahr. Dakwah jahr itu dakwah dengan terang-terangan. Kalau dakwah sirr itu Nabi umpet-umpet ngajaknya. Jadi kalau misalnya ada yang mau, silakan. Ada yang tidak mau, tidak ada masalah. Dan itu Nabi kita ngajak dakwahnya itu dengan sembunyi-sembunyi di rumah sahabat-sahabat yang memang sudah dari awalnya beriman. Masih sedikit orang beriman pada saat itu. Di antara lain yang sudah jelas yaitu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini kita riwayat karena kita mulutan yang perlu cerita mulutan, yang lain kita cerita. Nah ini mudah-mudahan dengan kita mengenal riwayat Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, insya Allah semuanya diampuni bersama. Karena dalam rangka mengagungkan dan berzikir membesarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang membaca dan serta mendapatkan riwayat atau syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi kita dakwah sirron atau dakwah sembunyi-sembunyi, yang memang sudah masuk Islam dulu yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya sendiri, anaknya Abi Thalib. Abi Thalib dengan Abdullah itu adik abang. Abdullah itu bapaknya Nabi. Abdul Muthalib, Abu Thalib itu bapaknya Sayyidina Ali. Abu Thalib dengan Nabi dengan Abdullah itu adik abang. Maka Sayyidina Ali dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sepupu. Nah, di antara yang memang sudah awal-awal masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab belakangan. Dan kemudian ada lagi sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, ada lagi namanya Ammar bin Yasir. Nah itu hanya orang-orang itu aja. Jadi ketika Nabi kita berdakwah, balik lagi ke rumah, takut-takut orang-orang kafir akan menyerang dia. Makanya ketika Nabi kita ini dakwah, agak ketahuan, umpat kalau ketahuan itu sahabat-sahabat kami bisa kecil sesakit-sakitnya. Nah itu dakwah pertama namanya dakwah pelan-pelan ataupun sembunyi-sembunyi. Kapan dakwah Nabi kita secara terang-terangan? Ketika Nabi kita dakwah dengan sembunyi-sembunyi itu, Nabi kagak ada yang berani keluar ke Masjidil Haram, kagak ada yang berani keluar di Ka'bah, karena itu Ka'bah itu pada saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah ketika Nabi beraninya sembahyang atau ibadah di depan Ka'bah itu ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Siapa yang berani dengan Umar bin Khattab? Kagak ada yang berani. Makanya Umar bin Khattab itu apa sahabat Nabi yang paling pemberani. Jangankan orang, setan kita takut Umar. Kalau kita kan kebalik, kita malah setan takut. Kalau Umar setan yang takut. Emang bener takut. Jadi bahasanya begini, kalau misalnya ini Umar bin Khattab itu ya, kalau Umar bin Khattab saking beraninya, setannya takut. Nah misalnya nih, Umar bin Khattab pengen belanja ke depan, setan pengen godain orang kemari ke dalam, itu satu jalan nih. Nah setan udah mau dari jauh, setan udah melihat dari jauh, wah Umar ngeli, setan ngeli, kalau ngeli, iya apa? Ngambil jalan lain, apa? Ada Umar. Nah itu kenapa Umar sampai sebegitu beraninya? Sebetulnya Umar bukan yang berani, dibikin berani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kata riwayat mengatakan atau kalau kata pepatah Arab mengatakan atau Nabi kita mengatakan, man khafallaha khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah bikin yang lain pada takut sama dia. Kalau siapa yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, maka makhluk-makhluk yang lain akan menjadi takut kepada orang tersebut. Nah, Umar bin Khattab sangat takutnya kepada Allah, sehingga makhluk-makhluk lain, jangankan manusia, setan pun takut kepada Umar. Jangankan setan, binatang pun takut sama Umar. Jadi takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena saking takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan takutnya teman takut punya duit. Ya artinya begini, musuh ngaji lagi, kenapa? Gue, lah kalau punya duit bukan kamu. Iya beda, kalau itu juga sama. Kenapa? Ada lagi bangun ngaji, kenapa ngaji? Kalau kagak pegang duit, lepas pegang duit, kalau ngaji besok. Nah itu takutnya, ntar takut, ntar
Lah kalau Umar bin Khattab ya sebetulnya kita semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut apa? Takut akan adabnya. Takut apa? Takut akan siksanya. Takut apa? Takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tadi kita baca. Jadi itu riwayat Nabi kita. Ini kita bicara akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat dakwah masih dalam posisi sembunyi-sembunyi, itu Abu Jahal dengan Abu Lahab, ini bapak-bapak ketahui ya, yang paman Nabi itu Abu Lahab. Paman Nabi itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal paman Nabi, tidak ada keturunan dengan Nabi. Seandainya itu jauh. Abu Lahab. Jadi ada dua Abu sangat jumpa Nabi kita, Abu Lahab dengan Abu Jahal. Nah, Abu Lahab itu memang saudaranya Thalib, saudaranya bapak Nabi Abdullah, saudaranya Hamzah. Itu semuanya Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, tadi kita baca rawi, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi semuanya bapaknya Abdul Muttalib. Nah nggak tahunya ada kucing Nabi yang memang pada saat Nabi dilahirkan begitu girangnya ketika Nabi kita masih orang. Siapa? Termasuk Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu, Abu Lahab itu ketika Nabi dilahirkan oleh Allah melalui perut ibundanya Siti Aminah, girang. Yang namanya ponakan itu Abu Lahab. Makanya kan Abu Lahab lagi di mana? Lagi di pasar. Nah Siti Aminah lagi mengandung tua. Ya, nah mengandung Nabi kita. Nah terus ada pembantu ataupun budaknya Abu Lahab namanya Suwaibatul Aslamiyah. Laporan dia lari, mana kucingnya ini? Ponakannya baru lahir. Suwaibatul Aslamiyah lari ke pasar nyari tuannya Abu Lahab. Wahai tuan Abu Lahab, ponakan kamu lahir. Hah? Ponakan aku lahir? Yang dari Siti Aminah? Iya. Langsung Abu Lahab dari pasar pulang. Kemudian nemuin Siti Aminah dan gendong Nabi. Gendong Nabi ke Abu Lahab. Itu ketika Nabi kita dilahirkan, Abu Lahab girangnya bukan main. Digendong Nabi kita. Sehingga saking girangnya Suwaibatul Aslamiyah yang ngasih tahu kelahiran Nabi kita. Engkau wahai Suwaibatul Aslamiyah, saat ini, detik ini, sampai besok kamu sudah saya merdekakan. Udah bukan jadi budak lagi. Kenapa? Karena engkau yang memberitahukan saya tentang lahirnya ponakan saya. Nah, makanya giranglah Suwaibatul Aslamiyah karena dimerdekakan oleh Abu Lahab. Itu makanya kita ketahui bahwa Abu Lahab itu diringankan adabnya oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Kenapa diringankan? Ya karena memang sangat pada saat itu pernah girang atas lahirnya Nabi kita Muhammad. Diringankan. Bahkan Abu Thalib pernah bermimpi ketika Abu Thalib tidur, bermimpi bahwa Abu Lahab itu sudah disirami ketika diazab oleh Allah, disirami oleh air-air diringankan. Loh kok enak ini? Biasanya saya mendapatkan panas, kok jadi ada rada-rada adem disirami? Oh nggak tahunya itu hari Senin. Di mana waktu itu hari Senin Abu Lahab pernah gendong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu kafir sekafir-kafirnya. Ketika Nabi kita sudah menjadi Rasul, yaitu namanya ada surat namanya Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nama musuh Nabi Allah sebutkan saking memusuhi Nabinya sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran suratnya surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Terus apa tulisannya? Ma'abna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau pernah puasnya mengganggu dan mencercah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qa'atuhu hamalatul hatab. Perbuatan bini adanya Allah untuk bantuin nyiksa Nabi sampai bawa kayu bakar untuk membakar Nabi kita. Fi jidha hablum min masad. Di tangannya itu ada tambang untuk mengikat Nabi kita Muhammad. Ya Allah, itu sampai sebegitunya jahatnya Abu Lahab dengan istrinya dan sahabat-sahabat dan orang-orang di sekitar Nabi kita ketika berdakwah dengan cara secara apa?
pelan-pelan ataupun sembunyi-sembunyi. Jadi sekali lagi, bahwa Abu Lahab itu paman Nabi yang memusuhi Nabi. Tapi kalau Abu Jahal musuh Nabi yang memang benar-benar bukan saudara dari Nabi. Nah, akhirnya kita cerita tentang dakwah Nabi kita itu. Ini tentang Nabi, jadi kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, siapa yang dapat membunuh Muhammad, saya kasih hadiah. Terserah, mau hadiahnya perempuan, mau hadiahnya jabatan, mau hadiahnya uang, terserah. Nah, akhirnya apa? Udah tuh, ramai tuh banyak orang yang ingin membunuh Nabi kita, menangkap Nabi kita untuk dihadapkan kepada Abu Lahab. Nah, jadi ini kita bicara tentang akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Tapi pada saat itu memang Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Akhirnya apa? Jadi ada orang itu merumuskan pedang. Mana yang namanya Muhammad? Mana yang namanya Muhammad? Kalau ketemu gua baca, gua matiin dia. Apaan Tuhan kita dihina-hina? Tuhan kita Lata, Uzza dan Hubal dianggap bukan Tuhan, tapi tidak berdaya dan tidak bermanfaat. Itu begitu ya. Jangan menyembah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Siapa yang bertemu dengan Muhammad, kasih tahu saya. Muhammad akan saya habisi dengan pedang saya. Terus dicari di pasar, di gunung, dicari di mana tempat Nabi kita ada, dia cari. Nah, bertemu sama Nabi kita Muhammad, bertemunya dengan Umar bin Khattab. Langsung dia ada Umar bin Khattab. Tuh orang pakai pedang, ingin membunuh Nabi kita Muhammad. Nah, terus Umar dengar, mana orang yang namanya Muhammad? Saya. Kalau lu pengen bunuh Muhammad, lawan dulu gua. Itu mungkin. Iya. Jadi kalau ada orang dakwah, orang yang nah, kata Umar bin Khattab, siapa yang tadi teriak-teriak pengen bunuh Muhammad? Saya. Kalau lu pengen bunuh Muhammad, lawan dulu gua. Biar lu mati pakai pedang lu sendiri. Umar bin Khattab tangan kosong. Udah. Daripada main Messi. Awalnya Messi teman iya dia benar. Udah tuh. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab kagak mau membunuh dia. Sebab dapat izin dari Nabi. Sebab dapat izin dari Nabi. Akhirnya apa? Diseret tuh orang. Sini. Ya, gua bawa ke hadapan Muhammad. Tapi karena emang Nabi kita Muhammad jauh, udah ditantang tuh orang. Tahu gak ditantang? Ditantang di kuburan, ditantang oleh Umar bin Khattab. Lu di sini, gak bakalan kamu gua ditantang, gua ikat. Akhirnya Umar bin Khattab laporan, wahai Rasulullah, ada orang yang ingin membunuh kamu, tapi saya hadang dan saya kalahkan dia. Sekarang orangnya saya ikat di pohon. Kata Nabi, mana orangnya? Udah. Nah, terus yang orang ini dia orangnya. Wahai Rasulullah, berikan perintah kepada saya untuk membunuh, saya bunuh dia. Saya udah enak melihat mukanya. Udah benar enak saya ini. Soalnya boleh nggak membunuh pada saat itu? Boleh. Karena kan lagi perang. Orang itu kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang wajib kita perangi. Jadi kafir ada berapa? Kafir ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir ini. Kafir ini itu kafir yang bukan beragama Islam tapi tidak mengusir Islam, dan itu ditanggung oleh negara Islam ataupun oleh agama Islam. Kalau kita nyakitin orang kafir ini, sama aja kita nyakitin orang Islam. Sama, man ada dininya fakot adani, kata Nabi kita. Barang siapa yang menyakiti orang kafir ini, orang yang kafir dalam naungan Islam, berarti dia itu menyakiti saya juga, kata Nabi kita. Nah, contoh kafir ini siapa? No, singkong yang dagang ape. Itu kafir ini, si apa yang dagang apa material, terus apa lagi tukang emas, itu kafir juga. Kafir ini sakitin boleh? Jangan, dia sama orang Islam. Artinya sama bagaimana? Karena dia tidak menyakiti kita, makanya kita jangan nyakitin dia. Dia kan mengajak perang, kita apa? Jangan sakitin dia. Jangankan kita sakitin, barangnya kita curi haram. Nah, kita kafir harbi. Kalau kafir harbi orang Israel, itu kafir harbi. Emang apa Israel? Iya, orang-orang lagi pada sakit di rumah sakit, dia bom-bomin. Orang Islam, anak-anak kecil, perempuan, karena semuanya orang tua, dia hancur-hancurin. Emang sengaja pengen apa? Perang dengan orang Islam.
Nah itu kafir harga namanya. Kalau kita di sana wajib kita perang sama dia. Lah kalau kita di sini wajib nggak perang di Israel? Lalu apa? Lah iya mau persamaan. Berarti kita perangnya apa? Mau main. Mudah-mudahan Israel dihancurkan dan Palestina dimenangkan. Itu nanti kita termasuk mendoakan orang-orang Palestina. Nah itu kafir harga namanya. Nah kita kembali ke cerita tadi. Boleh nggak pada saat itu membunuh orang itu? Boleh. Kalau kata Nabi kita bunuh, apa kata Umar? Perintahkan saya untuk membunuh dia. Kata Nabi kita jangan. Mau jangan. Lah, kau paling dicari, pengen dibunuh, pengen dihajar, pokoknya pengen dimatiin aja. Ya udah biarin jangan. Sekarang begini aja dah. Ntar kita lihat aja dulu. Dia itu masih mau melawan, mau masih nyakitin gua enggak? Jadi berada posisi kita begitu. Ya ini dapat cerita dari apa namanya riwayat-riwayat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apakah benar engkau ingin membunuh saya? Masih nonton juga. Benar, boleh diberikan. Ya benar. Itu saking gedenya orang-orang pada saat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tahu itu banyak yang benci. Jadi sama dengan orang-orang kafir. Jadi maklumin aja ketika ada orang berdakwah ada tauhid kepada Allah, ada yang membenci, ya biarkan saja. Nah akhirnya benar, udah. Sekarang mau apa kamu? Saya tidak mau apa-apa. Begini aja dah. Lu kalau kagak mau syahadat baru gua suruh bunuh. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kagak mau. Kagak mau. Lalu masih mau mati juga. Kata Umar bin Khattab, enggak Umar juga berhutang banget. Tapi nanti terus benar, dia mau syahadat. Kalau enggak syahadat, saya pas. Nah ujung-ujungnya apa? Orang itu benar kalau mau syahadat. Waduh, itu dari orang. Kata Nabi, yaudah kalau gitu saya baca. Jangan, udah. Lepasin tadi dalam. Lepasin, nggak enakan dia. Enakan dia lepasin, kalau kita latih rohafiddi. Apa lagi rohafiddi? Yang memaksakan urusan lalu biruhu waliyadi. Agama saya. Udah biarin, lepasin lah. Wah, Umar bin Khattab. Kata dia tadi malam bos ngomong tenang, gua bunuh aja dia orang. Gua banget. Emang ada bilang pas sama Nabi. Udah dia lepas. Dia lepas sama Umar. Kenapa? Kalau bisa bilang, kasih jalan, kalau jalan dia, ulang aja Tuhan. Agar bilang tak apa, kagak bisa tak apa, ulang dia lepas sama Nabi. Yang kurang atau mati, dia lepas. Nah nggak lama balik orang kafir. Wahai Muhammad, saya bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad utusan Allah. Wah, tadi lagi dipaksa, kagak mau syahadat. Pas balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi, lu tadi gua paksa suruh syahadat, kagak mau. Lah sekarang ini emang apa? Tiba-tiba gua udah lepas, aku bener pulang enak aman. Emang apa lu kagak takut sama teman-teman lu dibunuh? Udah, saya baru bertemu dengan manusia paling mulia sepanjang sejarah, sepanjang yang saya ketahui. Ada orang-orang di sekitar saya baik-baik, ada apa? Baik-baik begitu, tidak sebaik kita wahai Muhammad. Jadi baru mengakui apa? Sifat pemaafnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati saya. Itu Nabi tanya, waktu saya ingat kalau saya paksa untuk mengucapkan syahadat kagak mau. Tapi justru setelah saya lepas, justru engkau balik dan mengucapkan syahadat dengan ikhlas. Apa kata orang itu? Tadi saya diikat takut saya merasa terpaksa mengucapkan syahadat dan syahadat saya tidak murni. Tapi ketika engkau melepaskan saya baru tahu bahwa engkau adalah makhluk terbaik yang saya pernah temukan. Dan oleh karena itu saya balik, saya mengucapkan syahadat tanpa dipaksa. Dengan ikhlas tulus hati saya dan saya menyatakan pada saat ini saya masuk Islam, melepas agama saya lama, menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan saya dan engkau adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar baru tengah
Tahu nggak tahu? Oh, begini makanya dilepas sama Nabi. Bukan. Jadi, masya Allah itu akhlaknya Nabi tidak akan dendam. Pemaaf. Nah, itu orang itu sekarang silakan kau pulang. Pulang itu orang-orang teriak-teriak sama teman-temannya. Woi, benar dia orang-orang cerita Muhammad itu memang akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, sifatnya tidak pernah dendam, orang yang paling baik sepanjang yang kita temukan. Benar lu? Iya. Banyak yang masuk Islam gara-gara ini orang. Masya Allah. Jadi pada masuk Islam. Nah ini kita bicara akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi kita dengar cerita yang katanya diludahi itu. Yang kali Nabi mau berangkat ke masjid diludahi. Mau berangkat ke masjid diludahi. Itu orang Yahudi meludahi. Dapat beberapa hari Nabi pengen berangkat ke masjid, kata Nabi kita, mana ini hilangkan rumah kagak biasa ludahi itu kalau mudah-mudahin. Kalau orangnya Nabi kangen pengen ludahin. Nabi kangen pengen ludahin. Tapi ujungnya nanya tetangganya, apa? Ini kemarin orang dulu sejak dulu di sini yang suka ngomong saya mana orang sakit. Nah kalau kita syukur, kalau kita syukurnya. Tapi kalau Nabi apa? Dijenguk. Nah ya engkau siapa engkau ini? Malu tuh orang dijenguk sama Nabi. Ngeludahin tiap hari dia sakit dijenguk sama Nabi. Lah kalau kita mesti jongan amat, ya bongkahan amat kita jenguk. Dijenguk sama Nabi kita, ya kemaluan tuh orang. Ujung-ujungnya apa? Syahadat lagi dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu di antara akhlak Nabi kita. Dirangkan kalau kita baca terusin, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik sifatnya dan orang yang terbaik bentuk tubuhnya, yang paling ganteng sedunia, yang paling mulia akhlaknya, fisiknya paling mulia, fisiknya paling sempurna, akhlaknya paling mulia. Kalau kita bilang, misalnya begini, bapak-bapak tahu kan, Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf, ya kan ya? Makanya kan kita kalau menuju Quran baca surat apa? Baca surat Yusuf. Dulu memang kuatnya dari awal sampai habis. Nah sekarang macam lain kali doang baca surat Yusuf. Kebanyakan panjang. Ya udah, ini kan ya. Ujung-ujungnya apa? Udah bapaknya aja bacain. Nah kita yang pada dibacain surat Yusuf kalau kita 7 bulan atau 4 bulan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dibacain surat Yusuf ketika anak itu mau melahirkan? Biar supaya apa? Biar supaya ganteng kayak Nabi Yusuf. Dan biar supaya mulia sifatnya seperti Nabi Yusuf. Lah kalau lelaki, lah kalau perempuan, lah kan dia gantengnya kayak Nabi perempuan. Makanya kita bilang, jangan surat Yusuf aja, surat Maryam, surat Muhammad, kan ada ya. Nah itu jadi, itu namanya tadi akhlak Nabi kita. Sekarang bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya Nabi kita ini mungkin banyak yang belum membacakan riwayat seperti ini. Betul, Nabi Yusuf itu Nabi ataupun manusia paling ganteng. Yang kita tahu paling ganteng Nabi Yusuf memang paling ganteng. Buktinya Nabi Yusuf paling ganteng kan perempuan-perempuan pada apa? Pada terperangah melihat dia, tergoda. Siapa sih paling ganteng? Cewek, bukan cewek. Bukannya orang, bukannya si Nabi Yusuf yang godain, cewek yang godain. Saking ganteng, gantengnya. Makanya si Zulaikha cinta yang luar biasa kepada Nabi Yusuf karena saking gantengnya. Perempuan-perempuan yang menjadi pelayan Siti Zulaikha keluar semua. Kalau lu pada kagak percaya Nabi Yusuf ganteng, ini suping gua kata Siti Zulaikha bahasa kita. Udah, sekarang lu pada pegang pisau sama bawang. Buat potong apa? Bawang. Ya, lu taruh bawang di atas meja, lu siap-siap potong buah bawang ataupun ketimun atau buah-buahan apa saja. Lu pegang pisau. Entar pas lu pegang pisau udah mulai pada ngupas bawang. Yusuf gua suruh lewat di depan lu pada. Nah udah mulai pada tuh ngupasin bawang. Nabi Yusuf lewat. Sengaja disuruh lewat karena pada posisi itu Nabi Yusuf dalam keadaan terpidana. Lewat Nabi Yusuf. Kata Siti Zulaikha, coba undang. Wah, luar biasa. Ini bukan orang, ini malaikat. Jadi itu perempuan-perempuan yang ada pada ngupas bawang yang tadi begini. Mana terus sampai tangannya kagak sadar dia pada potong-potongin.
Potonglah dia benar. Dipotong-potong tangannya sendiri perempuan saking menikmati kegantengan Nabi Yusuf. Nah, itu benar. Kalau ini kita baca cerita atau dalam Al-Quran gantengnya Nabi Yusuf seperti itu. Nah, tapi enggak tahunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih ganteng dibanding Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tapi kok kenapa enggak terkenal seganteng Nabi Yusuf? Nah, ini kita udah baca di Rawi. Nabi kita itu makhluk paling ganteng, makhluk paling mulia akhlaknya. Berarti kalau kita bilang paling ganteng, berarti lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Tapi kenapa? Nah, Nabi Yusuf, jadi ada bahasa hadir. Bahasa apa namanya? Hadir. Jadi begini, Nabi Yusuf kegantengannya tidak dibimbingi oleh hadir. Tidak dibimbingi oleh hadir. Jadi sehingga ketika ada orang melihat gantengnya Nabi Yusuf asli memang asli. Karena apa? Karena udah tersingkat hadir dengan Allah bimbing dia. Kalau bahasa kita mau pindah apa namanya kaca dah, kaca yang rada-rada buram, bukan kayak gini. Kaca yang rada-rada buram, yang kelihatan juga kelihatan. Kalau Nabi Yusuf dibuka kacanya oleh Allah, jadi terlihat asli gantengnya. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW itu justru dibimbingi hadir oleh kaca, dibimbingi ataupun dibimbingi oleh hadir. Yang lihat aja masih senang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Anas bin Malik? Saya tidak pernah melihat manusia paling ganteng kalau pakai gamis berwarna merah seganteng Nabi kita Muhammad SAW. Nggak pernah saya lihat orang pakai gamis merah seganteng Nabi kita. Nah, itu dihadiri padahal oleh Allah. Tapi bagaimana seandainya hadir kegantengan Nabi kita Muhammad dibuka oleh Allah? Kalau tadi perempuan tangannya pada potong, kalau hadir Nabi kita Muhammad diangkat oleh Allah kegantengan Nabi kita, perempuan bukan hanya potong tangan, pingsan langsung. Wah, langsung lompat. Manusia paling ganteng itu aja Nabi kita ditutup oleh hadir kegantengan Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup oleh hadir aja masih terlihat ganteng. Bagaimana kalau hadirnya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ngerti yang saya cerita? Nah, itu jadi bahasa itu. Makanya kalau kita yang nggak ada salahnya kalau kita nunjuk bulan ataupun sendiri bapaknya atau emaknya baca surat Muhammad, baca surat Yusuf, baca surat Maryam. Yaitu maksudnya tafaul. Artinya tafaul apa? Artinya tafaul mudah-mudahan syukur-syukur bisa kayak Nabi Muhammad gantengnya, atau bisa kayak Nabi Muhammad akhlaknya, atau bisa kayak Nabi Yusuf gantengnya, atau bisa kayak Nabi Yusuf sabarnya dan akhlaknya. Bisa jadi kayak Siti Maryam, begitu kuat ibadahnya kalau dia perempuan, begitu sopannya dan dia begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan pada malam hari ini kita syukuri kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita bergembira dia. Kita dengan berapa menyumbangkan atas sumbangan, apakah bentuk makanan, apakah bentuk tempat, apakah apa saja. Dan ini merupakan bagian pahala yang sangat besar dalam rangka bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.